Saya baru tadi pagi, kemarin pagi juga pukul 9 saya dapat undangan dari representatif dari Vatikan untuk menjadi keynote speech di dalam satu konferensi di Vatikan. Nah, saya tanyakan keadaan Paus. Gimana keadaan Paus? Dia sudah getting better karena sudah keluar dari rumah sakit dan sudah muncul di ruang publik. Jadi alhamdulillah sudah mulai baik ya. Saya berharap kita bisa ketemu lagi. 3 jam setengah setelah itu dapat berita bahwa Paus itu meninggal. Tuh, saya sangat-sangat surprise ya, karena saya meluncurkan 2 gagasan di dalam deklarasi Istiqlal itu dan menjadi internasional viral juga, dan itu sudah menjadi diterjemahkan hampir seluruh bahasa dunia ya, karena kita mengangkat 2 isu yang sangat hot pada waktu itu. Kita mengangkat isu pernyataan yang ditandatangani itu bahwa kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam dunia kemanusiaan atas nama apapun juga, apalagi agama. Itu tidak boleh beratasnamakannya kalau itu melegalkan kekerasan. Jadi kekerasan apapun alasannya tidak boleh ditolerir. Dan pernyataan yang kedua kami bahwa sudah waktunya kita menggunakan bahasa agama untuk memelihara lingkungan, memelihara save planet ya kan. Karena kalau bahasa formal, bahasa politik, bahasa hukum saja yang dipakai untuk melestarikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan, ternyata nggak mempan. Nah, kami berdua bersepakat bagaimana kalau kita menggunakan bahasa agama, bahasa hati nurani manusia, mengajak kepada semua umat beragama apapun agamanya untuk memelihara alam semesta. Karena bagi kami berdua, makin cepat alam ini rusak, makin dunia ini cepat akan kiamat ya kan. Nah, tapi kalau kita makin menyehatkan bumi ini, melestarikan alam dengan baik, itu artinya kita menunda dunia ini kiamat ya. Jadi kami percaya bahwa bahasa batin, bahasa agama ini sangat efektif untuk mengajak masyarakat itu untuk memelihara lingkungan. Jangan kita menodai sungai dengan cara menjadikannya WC umum atau tong sampah umum ya kan. Kalau kita menyakiti manusia berdosa, menyakiti hewan, menyakiti tumbuh-tumbuhan tanpa alasan, itu pun juga dosa kan. Mengotori sungai juga berdosa. Jadi dosa itu bukan hanya mengganggu manusia, tapi mengganggu ciptaan alam yang lain, itu juga harus dianggap sebagai sebuah dosa. Nah, inilah yang kami maksudkan, perlunya kita menggunakan bahasa agama dalam rangka menyehatkan alam semesta, lingkungan hidup. Saya kira begitu ya. Indonesia dan juga sebagai imam besar mewujudkan rasa empati kami sebagai warga bangsa Indonesia yang ikut prihatin dengan berpulangnya atau perginya seorang bapak kemanusiaan yang sangat konsen terhadap kelompok-kelompok marginal, yang sangat konsen terhadap anak kecil, sangat konsen terhadap kaum duafa, sangat konsen terhadap kaum yang tertindas, sangat konsen terhadap orang tua yang sudah lanjut usia, sangat konsen terhadap kelompok-kelompok difabel, sangat konsen also terhadap kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Nah, prestasi kemanusiaan itu siapapun dan apapun agamanya, apapun etiknya, itu bagi kami kita perlu memberikan apresiasi. Ya, jadi saya secara pribadi pun juga punya kolektif memori yang sangat-sangat dalam. Ya, bahkan sempat menjadi the photo of the year tahun 20, foto yang terbaik tahun 2024 adalah foto kami berdua dengan beliau. Ya, saya mencium kepalanya, dia mencium tangan saya berkali-kali. Saya itu spontanitas, karena saya ingat kepala bapak saya mirip almarhum dan juga mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan panjang sekali. Nah, sama dengan Paus yang di hadapan saya ini, jadi spontanitas saya cium kepalanya, tapi dia cium juga tangan saya. Nah, bagi saya itu suatu kesan yang sangat monumental. Dan saya nggak nyangka kalau itu jadi photo of years on 2025 ya kan. Nah, karena itu kami hadir di sini untuk menyatakan concern kami terhadap hilangnya, perginya tokoh kemanusiaan. Saya kira sebagai warga bangsa yang beradab ya, tentu kita harus menghargai orang-orang yang berjasa terhadap dunia kemanusiaan ya kan. Ya. Pak, pesan terakhir Paus kan ingin. Saya kira salah satu tokoh dunia yang sering menyuarakan peristiwa kemanusiaan di Timur Tengah khususnya
Gaza di Palestina adalah Paus. Nah, kita menantikan bahwa tokoh kemanusiaan seperti ini selalu harus ada, dan kita tentu juga berharap semoga Paus penggantinya pun nanti juga mewarisi ketawaduan, kebaikan, concern Paus yang kita sedang kesankan ini. Dan terima kasih juga tentunya kepada wartawan semuanya ya. Justru yang seperti ini perlu kita siarkan. Tokoh-tokoh kemanusiaan itu perlu disebarkan supaya manusia juga nanti itu mencontohnya, ya kan. Saya lebih senang kalau ini nanti diviralkan daripada tokoh-tokoh kebalikannya, ya kan. Ya, jadi sesekali kita juga menganggap bahwa good news is a good news also, ya kan. Dan insya Allah saya percaya teman-teman semuanya kita punya hati yang sama, ya. Kita menghargai kemanusiaan, dan siapapun yang menjunjung tinggi memperjuangkan kemanusiaan itu pun juga patut kita berikan apresiasi, ya kan. Kita tidak usah melihat agamanya apa. Saya kira kalau manusia normal apapun agamanya pasti akan concern dan prihatin kepergian seorang tokoh kemanusiaan. Saya kira begitu kan? Iya, oke. Saya kira akan hadir ke Vatikan atau tidak? Ya, karena saya menjadi pejabat publik, ya kan, tentu tergantung ya presiden kita, ya. Karena kita ini sekarang bukan lagi pribadi, tetapi kita diamanati sebagai menteri. Tentu ada kaitannya dengan izin dengan Bapak Presiden, dan juga banyak kerjaan lain kita. Apalagi nanti ini kan menjelang pelaksanaan ibadah haji, saya juga sebagai Amirul Haji, ya kan, tentu juga harus mengatur waktu, ya. Dan banyak hal yang kita akan kerjakan. Tetapi yang namanya Tuhan, ya, tentu punya kemampuan untuk mengatur segalanya, bisa. Oke, kan? Berarti rencana itu ada, Pak? Ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau diberi izin. Karena saya juga waktu meninggalnya Paus Johannes Paulusian dulu, saya juga dapat undangan khusus ke Vatikan bersama dengan sekitar 2 juta orang di Vatikan pada waktu itu, tahun berapa itu Pak, ya. Nah, saya juga dapat undangan, ya, sama Gus Dur. Nah, jadi saya baru tadi pagi, kemarin pagi juga pukul 9 saya dapat undangan dari representatif dari Vatikan itu menjadi keynote speech di dalam satu konferensi di Vatikan. Nah, saya tanyakan keadaan Paus. Gimana keadaan Paus? Ya, sudah getting better karena sudah keluar dari rumah sakit dan sudah muncul di ruang publik. Jadi alhamdulillah sudah mulai baik, ya. Saya berharap kita bisa ketemu lagi. 3 jam setengah setelah itu dapat berita bahwa Paus itu meninggal. Itu saya sangat-sangat surprise, ya, karena saya meluncurkan 2 gagasan di dalam deklarasi Istiqlal itu, dan itu menjadi internasional viral juga, dan itu sudah menjadi diterjemahkan hampir seluruh bahasa dunia, ya. Karena kita mengangkat 2 isu yang sangat hot pada waktu itu. Kita mengangkat isu pernyataan yang ditandatangani itu bahwa kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam dunia kemanusiaan. Atas nama apapun juga, apalagi agama, itu tidak boleh beratasnamakannya kalau itu melegalkan kekerasan. Jadi kekerasan apapun alasannya tidak boleh ditolerir. Dan pernyataan yang kedua kami bahwa sudah waktunya kita menggunakan bahasa agama untuk memelihara lingkungan, memelihara save planet, ya kan. Karena kalau bahasa formal, bahasa politik, bahasa hukum saja yang dipakai untuk melestarikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan, ternyata nggak mempan. Nah, kami berdua bersepakat bagaimana kalau kita menggunakan bahasa agama, bahasa hati nurani manusia, mengajak kepada semua umat beragama apapun agamanya untuk memelihara alam semesta. Karena bagi kami berdua, makin cepat alam ini rusak, makin dunia ini cepat akan kiamat, ya kan. Nah, tapi kalau kita makin menyehatkan bumi ini, melestarikan alam dengan baik, itu artinya kita menunda dunia ini kiamat, ya. Jadi kami percaya bahwa bahasa batin, bahasa agama ini sangat efektif untuk mengajak masyarakat itu untuk memelihara lingkungan. Jangan kita menodai sungai dengan cara menjadikannya WC umum atau tong sampah umum, ya kan. Kalau kita menyakiti manusia berdosa, menyakiti hewan, menyakiti tumbuh-tumbuhan tanpa alasan, itu pun juga dosa, kan. Mengotori sungai juga berdosa. Jadi dosa itu bukan hanya mengganggu manusia, tapi mengganggu ciptaan alam yang lain, itu juga harus dianggap sebagai sebuah dosa.
Nah inilah yang kami maksudkan perlunya kita menggunakan bahasa agama dalam rangka menyehatkan alam semesta lingkungan hidup. Saya kira begitu.